Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat, dalam kondisi aman sehingga bisa kita laksanakan pembelajaran secara daring dengan lancar. Oke adik-adik, kemarin saya sudah membagikan materi. Apakah sudah dibaca? Oke, saya yakin sudah dibaca ya adik-adik ya. Baiklah. Kalau begitu kita akan memulai perkuliahan kita dengan topik sistem bilangan. Ya. Namun sebelum masuk ke materi utama, saya akan menampilkan beberapa aplikasi atau beberapa contoh penggunaan di dasar teknik digital, ya, supaya Anda lebih semangat di dalam mengikuti perkuliahan ini. Jadi nanti akan saya tampilkan beberapa video dan beberapa gambar di mana kita akan menerangkan bahwa aplikasi-aplikasi atau inovasi-inovasi tersebut awalnya adalah dari teknik digital. Ya. Jadi kalau kita mempelajari dasar teknik digital ini dengan tekun, sungguh-sungguh, dan kita menguasai sampai detail, maka saya yakin Anda akan bisa membuat serupa seperti yang saya tampilkan begini, atau mungkin malah lebih baik. Oke, kita simak bareng-bareng ya. Ini adalah mungkin dari adik-adik pasti tahulah ya, ini adalah robot yang dikendalikan dengan remote control. Saya lihat tadi beberapa orang ada yang memberikan komentar bahwa tujuan masuk elektro adalah ingin membuat atau ingin mengikuti perkembangan zaman. Ada juga yang bilang ingin mendalami masalah robot. Nah, memang benar ya. Jadi dasarnya robot itu digital. Nah, yang akan kita pelajari itu nanti ada kaitannya atau sebagai basic kalau kita mau membuat karya seperti ini. Termasuk ini contoh yang lain ya. Jadi ada sebuah robot, kalau yang itu tadi basic ya, dikendalikan dengan menggunakan remote. Nah ini perkembangan ilmu pengetahuan digital juga ya, yaitu mengendalikan robot, di mana di sini robot lengan yang gerakannya dikontrol dengan menggunakan otak manusia, atau di sini adalah sinyal otak. Ini contohnya. Dan ini teknologinya sebenarnya sudah lama sekali ya. Saya dulu pernah waktu ikut pameran di Jakarta, ada salah seorang mahasiswa S3 ya yang mendemokan dia menggerakkan robot yang tadinya digunakan remote. Nah di situ menggunakan gelombang otak. Jadi sudah berapa tahun ya, kalau nggak salah itu 2008 saya mengikuti pameran, berarti sudah hampir 10 tahun yang lalu. Nah aplikasi dari pengendalian media dengan menggunakan gelombang otak di mana ya, misalkan sebagai contoh untuk penyandang disabilitas ya, bisa menggunakan kursi roda yang dilengkapi dengan perangkat tadi ya. Atau untuk menggerakkan tangan robot atau artificial ya, itu bisa dilakukan, atau termasuk tugas-tugas yang lain.
jangan lengan untuk penjinak bom, misalkan seperti itu. Nah, bagaimana itu bisa terwujud? Tentunya di dalamnya itu ada mikroprosesor ya, ada perangkat-perangkat elektronik yang pengendaliannya atau pemrogramannya itu pastinya digital. Kalau analog itu nggak bisa adik-adik ya. Jadi analog yang kita kenal itu mungkin terbatas hanya di bidang misalkan audio, audio seperti radio yang lama ya. Karena sekarang juga ada radio yang digital ya. Jadi radio yang lama yang masih pakai pemutar itu ya untuk mencari gelombangnya, untuk ngatur volumenya itu analog sinyalnya. Ya. Terus amplifier misalkan ya, itu juga masih analog. Termasuk sebenarnya sinyal radio itu juga masih analog. Adapun digital itu informasinya. Tapi kalau penyebarannya itu masih menggunakan analog. Ya. Termasuk listrik yang di rumah kita itu juga sinyalnya analog. Nah, untuk keperluan yang sifatnya otomatis, terus bisa untuk robot, kontrol, atau yang sekarang sedang berkembang yaitu IoT, bisa dipastikan bahwa di dalamnya itu pasti digital. Ya. Nah, digital itu di sinyal yang diolah itu berupa digit-digit yang kita kenal nanti namanya bilangan biner, ya, bilangan heksadesimal, itu nanti yang akan kita kenal di dalamnya. Di pemrograman komputer, termasuk HP, termasuk jam tangan digital, ya, GPS dan lain sebagainya itu menggunakan sinyal digital. Kenapa kok digital? Ya, karena di dalam penggunaannya mesin atau dalam hal ini mikroprosesor ya, itu hanya mengenal dua kondisi yaitu 1 dan 0, hidup dan mati. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih dalam di kuliah DTD. Nah, kalau yang dari sinyal, kalau dari otak manusia itu sinyalnya analog yang seperti ini ya. Nah, ini nanti diolah menjadi digital dulu agar bisa diproses dan bisa untuk menggerakkan misalkan rengan robot atau roda disabilitas. Seperti itu. Jadi hampir semua perangkat digital ya, gadget yang kita pakai saat ini itu semuanya menggunakan digital. Ini contoh yang lain ya, untuk menggerakkan suatu objek dengan menggunakan otot. Di sini ada beberapa penyadap sinyal listrik ya. Jadi tubuh kita itu ternyata elektris banget. Jadi tubuh kita itu ternyata mengandung atau menyimpan listrik ya. Nah, itulah kebesaran Tuhan yang diciptakan ya. Jadi ternyata kita itu mengandung sinyal listrik di mana kalau dalam alamiahnya itu digunakan untuk menggerakkan otot. Nah, ketika otot ini digerakkan, terus ada sinyal yang disalurkan ke lengan-lengan ini, disadap dan akhirnya bisa diolah di dalam komputer. Ya, itu tadi, yang ini tadi percobaannya, terus nanti aplikasinya di mana? Nah, kita bisa contoh ini ya. Computer interfaces employ physical transducers, such as keyboards and mice, for input. These physical controllers allow people to use the dexterity of our fingers and hands to control a variety of applications from word processors to airplanes. However, as computing continues to expand sekarang kan lagi tren nih olahraga, lari-lari dan sebagainya. Biasanya orang-orang menggunakan atau membawa MP3 player ya, setidaknya membawa HP ya, terus sambil lari-lari mendengarkan musik. Nah, di sini muncul masalah kalau ganti lagu itu harus mencet dulu. Nanti ini akan digantikan oleh
We first built sinyal a gesture recognizer by otot. collecting muscle data through a Ini narrow band of percobaannya. sensors on the upper forearm while a person performs a known set of gestures. This gesture recognizer can Nah, be ini yang used suka main to game sensor ini in gitar real ya. time to Nanti detect aplikasinya bisa actions seperti performed ini. by the hands and fingers. Here we show our system recognizing strumming and fretting, allowing someone to play the Guitar Hero video game with an air guitar-like experience. Nah, ini seperti ini. In our paper, we present the results of a laboratory study of our system's ability to recognize gestures with empty hands when we are carrying heavy objects and when our hands are busy with other objects. These experiments were chosen to demonstrate the feasibility of a specific set of application Nah, ini scenarios. misalkan ganti For lagu example, cukup a muscle-computer interface could be used to menyentuh control a portable music player while engaging in an activity jarinya such as saja. jogging. Kita ganti lagi. Or reaching across one's body to interact with the tiny controls Kalau of a sebelumnya music seperti player ini. can be awkward and difficult. Muscle-computer interfaces can also be helpful when our hands are busy. By exerting additional finger pressure on an object Atau untuk already in buka someone's hand, bagasi we belakang. can control, for example, a car door without any actual movement or reaching buka for its sendiri. keys. Saksikan ya. Although our current study was conducted with a wired EMG device, we have Nah, also perangkatnya designed yang and developed the next diaplikasikan di generation lengan itu small bentuknya wireless sekecil EMG ini ya. sensing unit that we are Tidak integrating into a sedikit lebih wireless besar arm. daripada koin. Oke. Oke, kita kembali ke materi ya. Jadi adik-adik supaya terbuka di awal bahwa mata kuliah ini penting ya, penting bagi Anda. Jadi saya sampaikan di awal bahwa terutama untuk yang nantinya mengambil mata konsentrasi elektronika, terus kontrol. Saya rasa semua ya, semua konsentrasi bahkan sampai paket E pun penting. Dan ini basic. Jadi di awal ya kita semangatkan diri kita untuk belajar ya. Jadi sesusah apapun nanti kita berjanji pada diri kita untuk belajar sungguh-sungguh ya, karena ini adalah basic. Anda akan bisa menguasai era saat ini kalau Anda memang benar-benar menguasai mata kuliah ini ya. Saya bisa bilang seperti itu karena memang bahkan kalaupun Anda hanya nanti mengambil mata kuliah pekerjaan di bidang pemrograman misalkan, tetap basic dasar teknik digital ini diperlukan. Karena logika-logika dalam pemrograman, ya, kondisi-kondisi itu juga nanti akan diajarkan di mata kuliah ini. Oke. Kenapa di awal kita perlu memahami sistem bilangan? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa perangkat-perangkat digital yang ada saat ini itu basisnya adalah bilangan biner. Seperti contoh paling sederhana saja kalkulator. Ya, kalkulator itu memang bisa menghitung sampai koma, terus sampai bilangan minus, ya, integral, akar dan lain sebagainya. Ya, semua bilangan atau semua operasi bisa dilakukan, termasuk sinus, kosinus, ya, trigonometri itu bisa dihitung oleh kalkulator. Namun di dalamnya kalkulator itu tetap yang digunakan atau operasi di dalamnya itu menggunakan sistem bilangan biner. Karena sistem digital itu hanya mengenal kondisi 0 dan 1. On dan off. Itulah. Terus tujuan dari kita mempelajari ini tentunya agar nantinya di dalam merancang sistem digital, misalkan kita mau membuat kalkulator tandingan misalkan, ya, atau mau membuat sistem robotika seperti tadi, itu on off-nya dari misalkan motornya atau membaca sensor jarak, membaca sensor api misalkan, itu semuanya dalam basis bilangan biner atau kondisi 0 dan 1. Makanya kita perlu mempelajari. Namun di satu sisi, bilangan biner kan hanya 0 dan 1. Nanti akan muncul suatu kerumitan ketika bilangan yang kita olah itu ordernya
mulai ratusan, ribuan itu sudah bingung ya, karena 0101 terus. Kita nggak bisa memahami. Tapi kalau mesin atau komputer atau mikroprosesor itu justru dia memahaminya yang biner. Makanya kita perlu belajar. Jadi mempelajari sistem bilangan berarti kita mempelajari jembatan antara manusia dengan mesin atau dengan komputer atau mikroprosesor. Oke. Pertama kita pahami dulu konsep dasar sistem bilangan. Jadi sistem bilangan ini mencakup 3 hal, ada base atau radix, ini adalah maksimum angka dalam sistem itu. Ya. Atau nantinya ini juga sebagai simbol yang digunakan dalam sistem tersebut. Jadi selama ini kan kita mengenal angka desimal 0 sampai 9. Ya. Dan di situ tidak disebutkan bahwa itu ada basisnya 10. Ya langsung aja ditulis misalkan 99 atau 46. Semua atau secara universal semua memahami bahwa itu adalah bilangan desimal. Nah, nanti akan ada contohnya berikutnya. Terus yang kedua, absolute digit, yaitu jenis angka yang mempunyai nilai yang berbeda. Atau angka-angkanya apa saja yang ada di dalam sistem tersebut. Terus yang ketiga, positional value, atau nilai yang terkandung dalam suatu posisi. Kalau di desimal kita mengenal namanya nilai tempat ya. Kalau yang paling kanan sendiri itu satuan. Ya. Terus yang sampingnya lagi itu puluhan. Jadi kalau ada angka 11, ya, maka yang paling kanan nilainya 1, sampingnya lagi nilainya adalah 10. Ya, namanya 11. Ya. Jadi ini kita sudah terbiasa dengan bilangan 10. Biasanya tidak disebutkan radiksnya. Namun sistem ini universal untuk manusia, ya. Tapi untuk mesin ya, atau untuk mikroprosesor, mikrokontroller dan lain sebagainya ini tidak dipahami. Ya. Mereka hanya bisa memahami itu kalau datanya adalah berupa angka 0 dan 1 atau dalam arti sebenarnya itu adalah kondisi hidup dan mati atau data-data gambar dan lain sebagainya itu dia memahami hanya adanya sinyal 1 dan sinyal 0. Seperti itu. Nah, untuk bilangan ya, untuk bilangan desimal kita bahas ya. Base-nya adalah 10. Jadi X itu merupakan angka atau absolute digitnya 0 sampai 9. Nah, di sebelah kanan bawahnya diberi base atau radiusnya berupa angka 10. Oh iya, untuk pembahasan ini kita hanya tercakup di mata kuliah DTD ya, atau di sistem digital. Nanti kalau Anda keluar di mata kuliah yang lain, misalkan statistika, gitu ya, atau perhitungan biasa, ya kita tidak menggunakan base ini. Karena angka heksadesimal maupun oktal tidak berlaku di sana. Kita hanya terbatas di sini atau di mata kuliah lanjutan. Nah, untuk sistem desimal, absolute digitnya mulai 0 sampai 9. Ya. Kalau 10 itu sudah merupakan gabungan 10 atau puluhan dan satuan. Terus positional value atau posisi tempat. Kalau berada di angka ya, misalkan berada di sini, maka nilainya satuan. Berapapun ya, misalkan 7 posisi di sini berarti nilainya ya 7. Namun ketika berada di sini berarti nilainya adalah 10 pangkat 1 terus digitnya berapa, absolute digitnya berapa. Misalkan angkanya 7 berarti nilainya di sini tidak lagi 7 satuan tapi dia adalah 70. Misalkan seperti ini 7. Ini nilainya satuan, yang ini nilainya puluhan. Saya rasa ini sudah jamak ya, sudah paham semua. Sebagai contoh kalau di sini, oh iya satu lagi, kalau di belakangnya 0, dia berarti pengalinya adalah min 1, pangkat min 1, pangkat min 2, berarti 1/10 dan 1/100. Seperti ini contoh. 743,15 berarti 70-an, 700,
40, 3-nya satuan. Satuan. Terus yang ini per 10 per 100. Jadi angkanya adalah 743,15. Paham insya Allah kalau ya. Ini nanti juga berlaku untuk sistem bilangan yang lain, baik itu yang desimal, heksadesimal maupun biner dan oktal. Secara sistem sama. Ini sudah kita lanjut dulu. Untuk yang bilangan biner. Bilangan biner hanya mengenal dua angka, yaitu 0 dan 1. Karena jumlahnya 2 kan, 0 dan 1. Terus nanti penggambarannya berarti X, terus ada abisnya 2, atau radiksnya 2. Berarti ini kalau tertulis seperti ini, berarti angkanya adalah angka biner. Terus untuk positional value-nya, berarti ini 2. Kita mulai, kalau di sana yang desimal tadi kita mengenalnya satuan ya. Kalau di sini secara ini nggak ada istilah yang baku ya. Apa per duaan, per satuan nggak ada gitu ya. Jadi kita biasanya ya 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, langsung begitu ya, nilai tempatnya. Jadi misalkan seperti ini ya, ada angka 00110 ya. Berarti 0 yang pertama, atau kita urutkan dari yang belakang ya, lebih mudah kalau biner bacanya dari belakang. 0 yang paling belakang, ini nilai satuannya 2 pangkat 0. Terus 1 yang kedua ini, berarti di sini. Tadi ini 1 kali 2 pangkat 1. Terus 1 yang berikutnya, ini 1 kali 2 pangkat 2. Terus 0 kali 2 pangkat 3, 0 kali 2 pangkat 4. Itu adalah nilai satuan. Nah, berapa nilainya kalau dijadikan desimal? Kalau seperti ini kan kita nggak paham ini piro ya, 00110. Bukan 110 ini bacanya ya. Kalau penulisannya B-nya ditambahkan ada angka 2 di bawah. Ini menyatakan ini adalah bilangan. Nah, kalau berapa desimalnya, kita biasanya lebih memahami yang desimal. Ya kita tinggal jumlahkan saja. 2 pangkat 0 itu 1. Tapi dikalikan 0 tetap 0. 2 pangkat 1, 2 ya. 2. Berarti 2 dikali 1 berarti 2. 2. Terus 2 pangkat 2, 4. Berarti nanti nilainya 4. Nah, yang lainnya kita abaikan karena nilainya 0. Dikali berapapun hasilnya 0, berarti ini hasilnya adalah 6 desimal. Ya, kita tuliskan ini 6, base-nya 10. Seperti itu. Oke, dari sini dulu sebelum saya lanjut. Bisa dipahami apa belum untuk sistem bilangan biner? Kalau bisa angkat tangan gitu aja wes, nggak usah nunggu jawaban. Ya, bisa ya. Oke. Yang nggak angkat tangan berarti nggak paham ya. Perlu diulangi. Oke. Sudah diwakili beberapa orang. Paham. Oke, kita lanjut ya. Itu tadi bilangan desimal dan biner. Oh iya, masih ada lanjutannya ya. Karena biner ini akan banyak sekali kita pakai, maka ada istilah tambahan untuk sistem bilangan biner. Yaitu untuk bit yang paling kanan itu diberi istilah LSB. Ya. Least significant bit atau bit yang nilainya kecil. Ya. Terus yang paling kiri disebut MSB ya, most significant bit. Ini nilai yang bit yang nilainya paling tinggi. Nah, untuk membedakan biasanya diberikan subscript atau basis seperti tadi. Oke, kita lanjut ke sistem bilangan yang ketiga, bilangan oktal. Base atau radiksnya 8, terus absolute digitnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, paling tinggi adalah 7. Terus untuk positional value-nya, ya karena basisnya ada 8, berarti 8 pangkat 0, kalau kiri 8 pangkat 1, 8 pangkat 2, ya, berarti ini 8 pangkat 0, 8 pangkat 0 berapa deh? 1 ya,
8 pangkat 1, 8. Ya, 8 pangkat 2, 4. Jadi ini kalau di desimal kita nyebutnya satuan, di sini 1. Ya. Berarti nilainya berapapun yang ini tadi, 1, 2, 3, 4, nilainya sesuai dengan angkanya. Misalkan di sini tertulisnya adalah 2 basis 8. Berarti ya nilainya adalah 2. Ya, karena 2 kali 1. Atau 7. 7, ini 7. Nah, 7 kali 1 berarti nilainya tetap 7. Nah, kalau di bilangan desimal, ini tadi kan 10 ya. Ya, misalkan kita tuliskan di sini 7, 7. Ya ini nilainya 7 tetap ya. Nah, 7 yang kedua, kalau di desimal angkanya 70 ini ya, karena 77. Tapi kalau di oktal nilainya bukan 70, tapi karena 8 pangkat 1 adalah 8, berarti nilainya adalah 7 kali 8. Jadi kalau 7 kali 8, 56 ya. 56. 56 desimal. Setaranya gitu ya. 56. Berarti kalau angka 77 basis 8 atau 77 oktal itu nilai desimalnya adalah 56 ditambah 7. Berarti sama dengan 63 desimal. Seperti ini. Jadi 77 oktal itu sama dengan 63 desimal. Nilai setaranya. Atau mungkin kita bisa ambil analogi ini seperti kurs gitu ya. Jadi kalau ini rupiah ya, 77 rupiah itu sama dengan 63 dolar gitu ya. Karena pasti lebih kecil nilainya. Kita anggap aja seperti itu. Oke, tadi bilangan oktal. Berikutnya bilangan heksadesimal. Kok ada bilangan sampai 16, apakah perlu? Ya awalnya sebenarnya tetap kembali bahwa komputer atau perangkat-perangkat digital itu hanya mengenal bilangan 0 dan 1. Namun dalam perkembangannya ketika kita bergelut dengan 0 dan 1 terus-terusan, ternyata itu membuat kita bingung. Ya. Membuat kita itu bingung bahwa kan kita nggak sepintar komputer ya untuk ngitung 0 dan 1 sebanyak itu ya. Dalam hitung-hitungan atau di dalam operasi, misalkan nanti pemrograman dan lain sebagainya, Anda akan bingung kalau menggunakan bilangan biner. Maka untuk menyederhanakan atau untuk memudahkan pemahaman, ini angka berapa sih? Itu, maka kita menggunakan bilangan atau heksadesimal. Sebenarnya ini bilangan heksadesimal ini sebenarnya basisnya adalah biner, tapi yang dikelompokkan 4 sehingga ada tambahan ABCDEF. Terus gimana Pak bisa kita temui bilangan heksadesimal? Mungkin kalau Anda pernah mengolah gambar ya, biasanya warna merah itu ada misalnya RGB ya, red green blue ya, kodenya. Nah, itu beberapa menggunakan angka heksadesimal, misalkan BB, CFF misalkan, ya, koma 35 AC misalkan. Itu bisa kita temui. Atau kalau dulu mungkin Anda mengenal pin BB ya, itu pakai bilangan heksadesimal itu ya. Itu contohnya, karena kalau menggunakan angka biner itu akan sangat membuat kita pusing. Bayangkan pin BB, Anda masih ngalami nggak ya pin BB ya, BlackBerry ya. Pin BlackBerry, jadi kalau mau kenalan, kalau sekarang kan cukup WA atau cukup ini ya buat grup ya. Dulu kan sempat ramai ada Android ya, ada BlackBerry. Kalau mau gabung harus memberikan pin BB-nya. Kalau pin BB itu berupa angka biner, nah Anda bisa bayangkan menyebutkan ke teman bagaimana susah. Nah, kita kembali ke sini.
heksadesimal itu base atau radiusnya adalah 16. Nanti setiap angka kita beri angka 16 untuk memberitahu bahwa ini adalah bilangan heksa. Nah, apel digitnya ini 0, 1 sampai 9, terus A, B, C, D, E, F. Jadi ada 16, ada 16 angka yang dikenal dalam sistem bilangan. Nah, ini yang perlu nanti Anda menghafalkan sedikit ya, supaya memudahkan Anda mengerjakan soal. A, B, C, D, F ini setara berapa kalau bilangan desimal. Ya, kalau 9 berarti A itu adalah 10, B 11, ya, C 12, D 13, E 14, dan F 15. Ini nanti perlu Anda sedikit hafalkan. Kalau Anda hafal, sangat membantu di operasi-operasi. Berikutnya positional value. Ya. Ini berarti 1, 16 pangkat 0, 1, 16 pangkat 1, 16. Terus 16 pangkat 2, berarti 16 kali 16. Saya kok tiba-tiba lupa ya. Berapa 16 kali 16 adik-adik? 256, Mbak. Jadi berapapun nilainya nanti, misalkan di sini ada angka, misalkan contoh tadi ya 77 gitu ya. Berarti nilainya atau setara desimalnya adalah ini 7, nanti ditambah yang di sini berarti 7 kali 16. Bukan 70, tapi 7 kali 16. Oke, kita lanjut. Berarti bilangan heksadesimal. Nah, ini adalah apa istilahnya? Nilai persamaan atau setaranya antar sistem bilangan. Jadi di sini ada desimal, ada biner, ada oktal, dan ada heksadesimal. Kalau di desimal angka 0, maka di binary juga 0000. Oktalnya juga 0, heksadesimalnya juga 0. Kita langsung loncat karena oh ya, yang kedua, kalau di desimalnya 1, ya, di binary-nya juga 1. Ya. Oktalnya 1, ini 1. Ini masih sama. Nah, berikutnya untuk desimal yang nilainya 2, binary-nya adalah 1, 0. Ya, dia tidak 2 karena dia di bilangan biner tidak mengenal angka 2. Paling tinggi adalah 1. Dia menjadi 1, 0. Yang di sini tetap 2. Terus angka 3 berarti yang 1, 0 tadi ditambah 1 ya. Nah, ini kan tadi ini ke sini tambah 1, ini ke sini tambah 1. Ini juga sama ya, yang sama. Nah, kalau yang ketiga berarti 1, 0 ditambah 1. 1, 0 tambah 1 ya, 1, 1. Ini untuk 3. Yang 4 berarti 1, 1 ditambah 1 berarti kan 1 tambah 1, 0. Ini tambah 1 kan, tambah 1, 0. Ada sisa, penjumlahan taruh sini. 1 tambah 1, 0 lagi. Ada sisa taruh sini, maka jadi 1, 0, 0. Jadi 4 itu setara dengan. Oke, ini lanjut terus. Nah, nanti yang berbeda ketika sudah mencapai angka 8. Ya. 7 tambah 1 di desimal menjadi 8. Ya. Ini juga normal ya. 111 ditambah 1 dan jadi 1000. Nah, yang berbeda nanti di sini. Oktal dia maksimum angkanya adalah 7. Jadi ketika ditambah 1 di sini dia tidak menjadi 8 tapi 7 tambah 1 dia menjadi 0. Ya. Terus ada sisa penjumlahan sini menjadi 1, 0. Ya. Kita tidak menyebut ini sebagai 10 ya. Jangan sampai salah penyebutan. Karena 10 itu adalah istilah yang dikenal di desimal. Nanti di sini 10 itu ya. 10, 11. Nah, di sini berarti 10 oktal. Sama nanti di sini juga 11 oktal, bukan 11 oktal. Nanti jadi ambigu kalau kita menyebutkan 11 oktal. 11 oktal. Nah, yang di sini masih tetap ya, yang heksadesimal 7 ke 8 masih tetap karena maksimumnya ada 9. Oke.
kita menginjak di sini ya, di desimal 9 ditambah 1, 10 ya, atau 10 basis 10 atau 10 desimal 10 kita menyebutnya. Nah, di binary ini 1010. Nah, mulai di sini silakan dihafalkan ya. Jadi 10 atau A itu sama dengan 1010 ya. Yang 11 1011. Ini diingat angka belakang. Yang oktal sama ya. Nah, ini menjadi 12 oktal, 13 oktal. Ini siklusnya sama seperti ini. Nah, heksadesimalnya dia menjadi A. Jadi kalau A berapa nilai desimalnya? Berarti dia 10. Berapa nilai oktalnya? 12. Berapa nilai binernya? 1010. Ini adalah A, setara. B, C, D, E, dan seterusnya. Ya, ini mengikuti ya. Yang di desimalnya ini 11, 12, 13. Di sini A, B, C, D, E, F. Kalau yang binarnya, ya tinggal menjumlahkan satu-satu. Maksimumnya adalah 1111. Kalau di oktalnya, nah dalam prakteknya nanti kita akan lebih banyak menggunakan angka desimal, biner, dan heksadesimal. Ini sebatas pengetahuan ya. Sejauh ini saya belum mengenal penggunaan angka ini yang secara masif dibandingkan dengan heksadesimal dan biner. Ya. Kalau tidak salah yang pernah saya baca, oktal itu nanti akan banyak digunakan di operasi kalau nggak salah untuk enkripsi ya. Untuk enkripsi atau untuk pengamanan data. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah konversi. Masih cukup lama ya. Nanti berarti masih bisa untuk mengerjakan tugas. Ya. Konversi adalah cara mengubah atau mengalihkan sistem bilangan ke bilangan lainnya. Ya sama seperti kalau kurs mata uang ya. Kalau mau ke dolar ya dikalikan dari rupiah ke dolar dibagi ya sebut aja 14.000 gitu ya. Terus kalau dari dolar ke rupiah berarti tinggal dikalikan 14.000. Jadi 1 dolarnya Amerika itu sama dengan 14.000 rupiah. Seperti itu. Konversi juga sama seperti itu. Mengubah dari sistem bilangan satu ke bilangan lainnya. Itu tadi sepertinya yang saya share yang PDF itu agak loncat ya. Jadi ada langsung ke pengurangan dengan komplement ya. Jadi ini kita langsung loncat ke konversi, terus untuk tugas konversinya juga sudah ada di situ. Untuk melakukan konversi dari satu sistem bilangan ke bilangan yang lain, kita yang perlu kita perhatikan adalah nilai tempat. Ya. Sebagai contoh ini ya, sebagai contoh, konversikan bilangan 11011 biner ke bilangan desimal. Oh iya, penulisan itu boleh menggunakan radix seperti ini, tapi bila khawatir misalkan kadang-kadang menuliskan angka 2-nya ini sama dengan angka ininya ya, atau kalau nanti nggak terasa itu ketika di desimal dan heksadesimal atau desimal ke oktal ya, angka 8-nya kadang-kadang besar ya. Kita juga boleh menuliskan misalkan menggunakan huruf 11011B. Jadi ini biner ya. Atau 15H. Berarti ini bilangan heksadesimal, itu boleh ya. Atau 70 desimal. Berarti kita nulisnya D. Nah, mungkin yang agak ambigu ketika nanti di oktal ya. Ini 15 ya. Nah, kalau pas tulisannya nggak lurus, nggak rapi, ini ambigu ya, bisa jadi 150.
Ya, intinya dua pola ini sering kita jumpai ya dengan menuliskan angka basis atau menggunakan huruf. Jadi nanti di dalam pengerjaan entah itu UTS atau tugas ya, silakan adik-adik benar-benar menuliskan dengan jelas ya, besar kecilnya sehingga bisa dibedakan. Oke, kembali ke konversi akan diubah menjadi ke bilangan desimal. Berarti ini kita kalikan dengan nilai tempat ya. Nah, sistem yang pertama adalah kita tuliskan aja yang ada angka satunya, karena angka 0 ini berapapun atau dimanapun tempatnya dikalikan 0 kan pasti hasilnya 0. Jadi yang nilai tempat yang pertama 2 pangkat 0 ini satunya diabaikan ya, karena untuk sistem ini pasti hanya menghadapi angka 1 gitu kan. Jadi ini sebenarnya 1 kali 2 pangkat 0. Jadi ini 1, terus yang ini 2 pangkat 1. Nah, ini kan 2 pangkat 2 sebenarnya, kosong tapi ya. Langsung ke 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Setelah itu dijumlahkan. 16, 8, 2, 1. Kita jumlahkan 16 tambah 8, 24. Terus 24 ditambah 3, 27. Jadi 11011 itu sama dengan 27 desimal. Ini cara yang pertama ya. Cara yang pertama kita bisa menguraikan seperti ini. Atau yang kedua, kalau memang Anda sudah hafal ya, pangkat ini ya, 2 pangkat 0, 1, 2. Ini kan sebenarnya angkanya gini. 2 pangkat 0, 1, ya. Terus 2 pangkat 1-nya 2, 4, 8, 16 ini ya. Ini misalkan nolnya di yang ketiga ya, ini tinggal coret aja, terus Anda jumlahkan 16, 8, 21. Itu bisa ya, mempercepat. Tapi syaratnya Anda harus hafal ini ya. 1, 2, 4, 8. Kalau oktal berarti 1, terus 6, 4, 2, 5, 6. Gitu. Jadi boleh Anda uraikan satu persatu, atau bisa juga Anda pakai cara cepat. Tapi kalau untuk tugas biasanya saya minta Anda menggunakan tertib menggunakan nilai tempat. Jadi gunakan cara yang pertama. Cara yang kedua ini biasanya digunakan kalau kita sedang mengerjakan satu kasus ya. Nggak mau seperti ini, langsung nilai tempat aja. Oke, bisa dipahami ya. Ini konversi dari bilangan biner ke desimal. Nah, sebaliknya kalau mau dari desimal ke biner, kebalikannya ya. Nah, ini tadi ada koreksi ya, silakan Anda cek nanti ya. Di yang saya share tadi yang PDF ini ternyata tertulisnya 42. Ya. Nah, ini yang salah, nanti Anda perbaiki. Diedit PDF-nya. Ya. Misalkan angka 41 desimal mau dijadikan biner. Ya. Maka kalau tadi dikalikan, kalau ini dibagi. Ya. Pertama angka 41 dibagi 2. Ya. 41 ini kan ganjil ya, dibagi 2. Berarti hasilnya adalah 20, terus ada sisa 1 kan ya. Ada sisa bagi 1. 40-nya dibagi 2, 20 ini 1. Nah, sekarang 20 di sini kita taruh di sebelah sini, dibagi 2. 20 dibagi 2, 10. Ada sisa bagi enggak? Enggak ada, karena ini bilangan genap. Genap dibagi 2, utuh bilangnya 10. Maka sisa yang baginya 0. Terus 10 kita pindah ke sini. 10 dibagi 2. Hasilnya 5. Apakah ada sisa bagi? Tidak ada, berarti 0. Terus 5 tarik ke sini, karena masih di atas, masih bisa dibagi 2 kan? Ini kita bagi terus. 5 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, ini bilangan ganjil kan? Dibagi 2. Yang bisa dibagi 4-nya ya. 4 dibagi 2, 2. Tapi karena 5, berarti ada sisa 1. Kita teruskan di sini. Terus di sini, sisa ketika dibagi tadi ada 2. 2 bagi 2, 1 ya. 2 dibagi 2, 1. Tapi sisa baginya 0. Ya. Terakhir ini masih ada angka 1. Jadi kita habiskan sampai nilainya 0.
1 dibagi 2 bukan setengah ya, tapi 0. 1 dibagi 2 adalah 0, sisa baginya ya. Jadi ini pembagian apa ya, bilangan bulat lah ya, jadi tidak ada bilangan pecahan. Nah, cara membacanya itu dari bawah ya. Jadi ini yang MSB yang paling besar, terus ini yang LSB. Nah, membaca dari bawah, kalau ditulis berarti ini 10 1 0 0 1. Ini 10 1 0 0 1. Nggak percaya, ya kita balik, ini bisa. Kalau mau dibalik ini kan 1 2 4 8 16 32. Kalau dijumlah 32 tambah 8 40 ditambah 1 40. Benar kan? Berarti nilainya 41 desimal sama dengan 10 100 1. Oke. Dari sini apakah bisa dipahami? Untuk yang belum paham, silakan angkat tangan pakai raise hand fasilitasnya ini ya. Akan saya ulang, nggak ada masalah ya. Saya ulang nggak ada masalah karena ini nanti akan menjadi acuan berikutnya. Jadi semua konversi nanti mengacu pada penjelasan tadi. Ya, silakan kalau ada yang belum paham, silakan angkat tangan. Akan saya ulangi sekali lagi. Oke, sepertinya tidak ada. Berarti alhamdulillah ya, berarti bisa dipahami. Kita lanjutkan. Sekarang untuk bilangan basis 8, berarti oktal ke desimal. Di sini dijumpai misalkan 756 oktal, berapa desimal? Ya, kita uraikan nilai tempatnya 6 kali 8 pangkat 0, 5 dikali 8 pangkat 1, terus 7 dikali 8 pangkat 2. 8 pangkat 0 1 berarti nilainya 6. 8 kali 5 40, terus 64 kali 7 448. Terus kita jumlahkan ketemu 494. Seperti itu. Nah, ini coba cepet-cepetan ya. Berapa nilai desimal dari 354 oktal? Berapa nilainya yang bisa? 236. Oke. 236. 3. Lanjut ya. Sekarang konversikan bilangan 31A basis 16 atau heksadesimal ke bilangan desimal. Ini juga sama ya. Pakai nilai tempat A. Nah, ini jangan lupa A. Berapa nilainya? A itu setara dengan 10 ya. 10 yang di tabel tadi ya. 10 kali 16 pangkat 0. 16 pangkat 0 itu 1, berarti 10. Terus 1 kali 16 pangkat 1, terus 3 kali 16 pangkat 2. Berarti 10, 16, terus ini tadi kali 256 ya, 768. Dikali 3, ketemu 768, terus kita jumlah 794. Nah, sekarang coba ini ya, konversikan bilangan 313 heksadesimal ke desimal. Berapa nilainya? 787, Pak. 787, Pak. Oke, sudah diwakili 2 orang. Artinya Anda sudah saya anggap memahami ya. Gampang kok ya. Nah, sekarang ini kalau untuk bilangan koma, tadi kita masih bahas bilangan bulat ya. Ini ada koma di desimal apa? Di biner. Ya. Misalkan ada angka 11010,11. Ya. Berapa bilangan desimalnya? Sama ya, kita pecah dulu ke nilai tempat ya. Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, sini 2
2 pangkat min 1, berarti kan seper. Ya. Seper 2. Ya. Yang ini berarti 2 pangkat min 2 kan, berarti seperempat. Yang ini saya rasa kita abaikan lah ya. Yang ketemunya 26 aja ya. Sudah ketemu 26. Terus yang ini tadi pangkatnya kan setengah dan seperempat. Ya. Kalau desimal setengah dan seperempat kan berarti 0,5 dan 0,25. Berarti komanya 0,7. Seperti itu. Ini untuk bilangan pecah. Nah, misalkan ada contoh kasus ya, menggunakan sistem bilangan basis 5. Nggak tahu nyebutnya apa ini ya. Bilangan apa? Bilangan panca gitu misalkan ya. Kalau 2 bilangan biner. Ya. Kalau 16 bilangan heksa. Bilangan 5. 5 itu apa ya Yunaninya ya? 5. Ada yang tahu nggak? Kalau Jawanya panca. Alfa, beta, gamma. Bukan ya. Iya, heksa. Ya, heksa. Penta, Pak. Oh, enta. Misalkan bilangan enta gitu ya. Caranya juga sama ya. 5 pangkat 0, 5 pangkat 1, 5 pangkat 2, dan seterusnya. Terus yang di sini 5 pangkat min 1. Berarti seperlima. Seperlima kan berarti 1/5 berarti kan 0,2 ya. 0,2. Kalau dikonversi ke 10 ya. Ini kan 5 pangkat 1 ini seperlima. Atau 0,2. Kasih 10. 0,2. Nah, kalau 4021 basis 5 ya dijadikan bilangan basis 5 atau enta ya, seperti itu ya. Berarti ini normal ya. Konversi seperti biasa 5 ketemu 511 ya. 511 desimal atau 511 desimal. Nah, ini 2 kali 5 pangkat min 1 berarti 2 kali 0,2 berarti 0,4. Jadi seperti itu ya untuk bilangan pecahan untuk bilangan desimal ya, koma. Oke. Kita lanjut. Itu tadi kita membahas kalau ke desimal. Kalau ke desimal secara umum dikalikan dan dibagi. Oh iya, untuk misalkan operasi yang lain ya, misalkan tadi dari desimal ke, tadi kan contohnya desimal ke biner aja ya. Kalau desimal, desimal ke oktal sama ya, dibagi seperti tadi. Dibagi yang, nah seperti ini ya. Bilangan desimalnya dibagi dengan dengan pembaginya, misalkan oktal ya oktal atau hexadesimal. Nah sekarang kalau konvensinya bukan ke desimal ya, antar biner, terus oktal dan hexadesimal itu lebih mudah ya. Yang penting kita hafal nilai setaranya. Misalkan begini. Misalkan di sini ada bilangan biner 10, 110, 111, 1011 dan seterusnya ya. Kalau biner ke oktal, ini dikelompokkan 3-3. Sebagai contoh di sini ya, ini 3. Terus ini kita kelompokkan 3. Ini juga 3. Kan ada 3. Nah, sekarang kita tinggal hafalkan aja. Tapi ada yang di tabel ya. Yang di tabel. Nah, Anda aja yang buka tabel ya. Saya nggak usah daripada buka slide sebelumnya ya. 111. Ini kan kalau di tabel angkanya adalah 7. Ya. 110 angkanya 6. Ya. 010 atau 10 gitu aja, ini nilainya angkanya 2. 101 ini 5. 110 itu 6. Sudah, kita kelompokkan 3-3 akan langsung ketemu bilangan heksanya adalah sekian.
Kalau untuk yang tidak percaya, loh kok mudah sekali Pak, saya nggak percaya, apa benar nilainya? Silakan ya. Ini Anda konversi dulu ke desimal, ya. Berarti dari desimal Anda bagi menjadi eh, eh, oktal. Ya. Insya Allah hasilnya sama. Ya. Ini kalau dari biner ke oktal, ataupun sebaliknya ya, dari oktal ke biner, ini juga eh, akan muncul angka binernya 33. Jadi misalkan di sini 7, ya, maka di sini ya 1 dikelompokkan 33. Kalau ke heksa ini pengelompokannya adalah 44. Ya, 4. Kalau ini ke sini ya Anda sebenarnya menghafalkan atau lihat dari tabel berapa nilainya. Oke, kita contohkan yang berikutnya ya. Nah, ini. Kembalikan nilai oktal sesuai dengan nilai biner yang bersesuaian. Ini 745,23. Ya ini 7 itu berapa binernya? Kalau kita sudah dapat enak nanti ya. 7 itu 111, 4 itu 100, 5 itu 101, 2. Nah ini seperti yang saya sebutkan tadi, nilainya itu harus 3 digit ya. Berarti 2 itu kan sebenarnya 10 aja ya. Ini 2 itu hanya 10. Tapi karena konversi dari oktal ke ini harus dijadikan 3. Berarti 0, 1, 0. 3 juga sama. 3 itu sebenarnya hanya 1, ini angka 3. Tapi harus kita tambahkan 0, 1 karena oktal ke biner. Nah, terus hasilnya nanti kita tuliskan secara normal seperti ini, tidak ada pemisah. Jadi tadi dari biner ke oktal. Kalau ke heksadesimal kita kelompokkan 44 ya. Jadi kita ngitungnya dari sini ya. Dari koma 1 2 3 4 kita pecah, 1 2 3 4 kita pecah. Juga sama dari koma 4 terus ini 4. Terus di sini kita lihat 1 0. 1 0 ini sama ya. Tadi nilainya 2. 1 1 1 ini F ya. 1 1 1 7. Terus 1 1 0 6. 1 0 0 0 8. Jadi ini ya jangan lupa koma ya. Jadi nilai heksadesimalnya untuk ini adalah 2F7,68. Nah, mudah kan? Hanya syaratnya Anda hafal ya. Kalau nggak hafal ya buka tabel. Sementara buka tabel boleh, tapi tolong ini sambil berangsur-angsur Anda harus hafal karena waktu ujian nanti ya tentunya nggak bisa kan kalau harus open book ya, semua harus close book. Nah, terus untuk sebaliknya jika dari heksadesimal ke biner juga sama ya, tapi nilainya adalah 44 nilai tempatnya. Nah, ini ada contekan di sini ya. Silakan A, B, C, D, E berapa nilai binernya ya kita lihat aja. Kita lebih amannya kita langsung boleh nih ya. A-nya berapa? A misalkan di sini. A binernya 1010 kita teruskan di sini. B 1011 C 110. Mungkin kita kasih contoh yang agak beda ya. Misalkan A 2 B 1 ya, koma 2 C 1 misalkan. Berapa binernya? Berarti ini 1010 2. Nah, 2 itu kan ini 2 ya. 2 itu kan sebenarnya 10 aja ya. Nah, karena ini dari bilangan heksa, maka kita tuliskan lengkap 0 0 1 0. Jangan lupa, ini nilai tempat di sini itu penting gitu ya. Jadi kita tuliskan lengkap 4. Terus B berarti 1 0 1 1. Nah, di sini satunya berarti 0
0, 0, 1. Jangan lupa harus 4 digit. Terus koma 0, 0, 1, 0. Terus C-nya 1, 1, 0, 0. Seperti ini. Ya. Ini latihan ya. Latihan. 9, sekarang jam 9, kita sampai jam 9